Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang bertahta di dalam Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba yang akan membawakan firman ini, dan biarlah kata-kata hamba berasal dari Engkau, serta teman-teman yang di sini yang mendengarkan. Biarlah kami terberkati semua. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom. Baik teman-teman, kita akan membaca Alkitab yang terdapat di Yakobus 4, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-17. Yakobus 4, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita semua dengan judul perikop, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat yang ke-13, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal serta setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, kamu memegahkan diri dalam kecongkakan kamu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Ya, sekali lagi shalom. Diberkatilah orang yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Nah, saya ingin bertanya, apa kabar teman-teman semua? Luar biasa. Yes. Ya, kita luar biasa karena kita mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, kita bersyukur ya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita akan sharing bersama-sama tentang firman Tuhan. Kita bersyukur kita bisa melewati tahun ini, bahkan kita sudah sampai di pertengahan tahun yang mungkin akan sebentar lagi kan habis tahun ini. Mungkin dalam tahun-tahun ini banyak sekali perencanaan-perencanaan yang telah kita buat di dalam kehidupan kita. Saya ingin bertanya hal, apakah dalam tahun ini perencanaan teman-teman itu sudah dicapai atau belum? Belum? Ada yang sudah ya? Ya, ini namanya kehidupan, pasti udah ada yang kita capai dan ada yang belum. Nah, tapi yang belum itu jangan patah semangat dan tetap berjuang dan tetap berdoa. Berbicara tentang perencanaan, pasti kita semua memiliki perencanaan hidup masing-masing. Rencana yang akan kita buat, yang akan kita capai dalam minggu ini, bulan ini, tahun ini, bahkan perencanaan yang akan kita lakukan di setelah kita tamat dari STT Arabona ini, kita harus bagaimana ke depannya. Pasti kita mempunyai jalan hidup masing-masing ya. Tidak semua kita akan satu tujuan. Berbicara tentang perencanaan ini, ada beberapa pertanyaan yang harus saya pertanyakan. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah perencanaan yang telah kita susun itu baik untuk diri kita? Yang kedua, apakah perencanaan kita itu dapat berkenan dan memuliakan nama Tuhan? Yang ketiga, apakah perencanaan yang kita buat itu mengandalkan Tuhan atau mengandalkan diri kita sendiri? Itu dapat kita renungkan secara bersama-sama dengan teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat merenungkan firman Tuhan di bawah ini dengan tema mengandalkan Tuhan di dalam perencanaan. Mengandalkan Tuhan di dalam perencanaan. Seperti tema di atas, yaitu mengandalkan. Berasal dari kata andal, yaitu memiliki arti dapat dipercaya. Jika diberi imbuhan menjadi mengandalkan, itu memiliki arti menaruh kepercayaan. Dia dapat menjamin kesanggupannya untuk apa yang kita gumuli. Jadi jika kita mengandalkan Tuhan, berarti kita mengandalkan keseluruhan hidup kita sama Tuhan. Tuhan yang mengatur jalan hidup kita. Ya, dengan
ayat ini kita sama-sama belajar dari Yakobus. Dia menulis surat ini kepada 12 suku yang ada di perantauan, di mana suku ini pergi ke berbagai daerah untuk pergi merantau, kalau kata orang-orang zaman sekarang. Yakobus ini membuat surat ini pada tahun 45 sampai 50 Masehi dengan kata kunci yaitu iman dan perbuatan, sedangkan tema utamanya adalah iman dibuktikan oleh perbuatan. 12 suku ini menyebar ke berbagai daerah. Mereka hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka dari mereka sendiri harus menunjukkan identitas mereka sebagai pengikut Tuhan. Maka dari itu Yakobus menasihatkan mereka bagaimana cara menjadi pengikut Kristus. Di sini ada beberapa hal. Ada 3 hal yang harus kita bahas. Yang pertama, jangan arogan. Di ayat yang ke-13 mengatakan, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Kalau kita lihat secara secara gitu aja, secara praktis itu kayak nggak ada yang salah ya, nggak ada permasalahan di sini. Karena apa? Karena segala sesuatu harus direncanakan. Seperti yang terdapat di Amsal 6 ayat 6 sampai 8 mengatakan itu bahwa jelas bahwa segalanya baik dan sangat bagus untuk direncanakan, dan itu adalah hal yang sangat wajar. Tetapi teman-teman, di sini hal yang salah adalah ketika dia memiliki aku dan aku. Dia tidak mengandalkan Tuhan sama sekali. Dia hanya membahas tentang kehebatan dia, kesombongan dia, egoisnya sebagai manusia. Dia merasa dia tidak membutuhkan Tuhan. Itu adalah hal yang sangat salah, teman-teman. Nah, kembali lagi saya mengingatkan bahwa kita adalah pengikut Kristus dan kita harus mengandalkan Tuhan. Di sini kita belajar bahwa Tuhan itu adalah penyabar, Tuhan itu adalah pengasih. Tapi di sini kita belajar bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segalanya. Manusia itu tidak ada apa-apanya. Jadi, jika kita hidup tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 mengatakan bahwa terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Jadi kita tidak boleh mengandalkan sesama manusia atau mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ingat dengan satu khotbah yang sering disampaikan oleh salah satu dosen saya adalah ketika Tuhan tidak mau tanpa kita dan kita tidak bisa tanpa Tuhan. Di situ tertera jelas bahwa kita sebagai manusia tidak bisa tanpa Tuhan. Ya, di poinnya yang kedua, yaitu apa arti hidupmu? Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia diciptakan pasti ada tujuan dan maksud. Kita diciptakan Tuhan, ada tujuan dan maksud Tuhan. Pertanyaannya, apakah tujuan Tuhan menciptakan kita? Apakah untuk sekolah? Apakah hanya untuk pekerjaan? Atau untuk bersenang-senang, senang berfoya-foya? Tidak, teman-teman. Kita diciptakan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita diciptakan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi, jika kita sudah lahir baru, saya percaya ya, semua orang di dalam ruangan ini pasti sudah lahir baru. Amin? Amin. Jadi, jika kita sudah lahir baru, kita sudah menjadi murid Kristus, kita harus hidup apa yang Tuhan inginkan. Ingat ya, apa yang Tuhan inginkan bukan apa yang kita inginkan. Tetapi kita adalah manusia biasa. Yakobus menyatakan pada ayat yang ke-14 adalah seperti uap yang tiba-tiba ada lalu lenyap. Di sini kita manusia ini punya batasan waktu ya. Hidup ini sangat singkat, teman-teman. Jadi pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Kita lihat di ayatnya yang ke-13 itu membicarakan tentang keangkuhan manusia. Sedangkan di ayat yang ke-14 itu menceritakan manusia itu tidak bisa apa-apa. Semenit ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi sama kita.
Bahkan kita pulang, apakah kita dapat sampai selamat sampai asrama atau tidak, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi manusia itu harus hidup mempergunakan kehidupannya dengan baik, mempergunakan waktunya, membagi waktunya dengan baik. Saya mengingat suatu kejadian yang pernah terjadi di diri saya. Malam hari saya chatan sama teman saya. Saya akan berdoa bersama-sama. Tetapi di pagi hari saya mendapatkan kabar bahwa ia meninggal dalam kecelakaan, teman-teman. Nah, di situ adalah suatu bentuk yang sangat nyata bahwa manusia itu bisa dipanggil Tuhan kapan saja. Jadi kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baik mungkin. Ada juga anak yang baru lahir, bayi yang baru lahir itu telah meninggal dunia. Kenapa? Karena dia dipanggil Tuhan. Ya, jadi di situ menekankan bahwa hidup ini seperti uap yang tiba-tiba ada dan tiba-tiba lenyap. Ya. Yang ketiga, melakukan kehendaknya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sampaikan dalam poin kedua bahwa manusia ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di ayatnya yang ke-15, jika Tuhan menghendaki. Jika Tuhan menghendaki. Ini adalah suatu pernyataan ya. Suatu pernyataan bahwa kita sebagai murid Kristus itu tidak ada alasan, aku nggak mau berencana, saya nggak mau buat ini. Nanti kan Tuhan bikin ini, bikin itu, tanpa kita merencanakan segala sesuatu hal. Itu adalah pemikiran yang salah. Seharusnya kita murid Tuhan Yesus ini, kita orang yang sudah percaya bahwa kita merencanakan sesuatu itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan bagaimana? Dalam perencanaan itu, awalnya harus kita mulai dengan doa. Awalnya kita harus menyerahkan perencanaan kita itu kepada Tuhan. Dan melalui apa? Melalui doa. Doa yang bagaimana? Kita harus memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Saya percaya bahwa teman-teman di sini memiliki hubungan yang sangat-sangat intim dengan Tuhan. Nah, setelah kita mendapatkan apa yang kita rencanakan, kita mencapai garis finishnya, jangan lupa untuk mengucap syukur dengan Tuhan. Jangan lupa kita berdoa juga untuk ucapan syukur kita. Di sini banyak sekali yang saya perhatikan, bahkan kehidupan saya yang dulu sering melupakan Tuhan di bagian ini. Saya selalu mengandalkan diri saya bahwa saya ini bisa, saya ini mampu. Banyak keegoisan, banyak keangkuhan, sifat-sifat manusia yang jelek di sini. Tapi di sini kita diingatkan kembali bahwa kita hidup untuk mengandalkan Tuhan dan kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti ada yang tertulis di Roma 11 ayat yang ke-36 mengatakan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia kepada Dia. Di sini bercerita tentang kamu boleh berencana, kamu boleh berekspektasi, tapi kembali lagi, apakah rencana kamu itu untuk memuliakan Tuhan atau untuk memuliakan diri sendiri? Jadi, kesimpulan kita pada saat ini adalah jangan pernah melupakan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin? Amin. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, di mana di sini kami belajar untuk mengandalkan Engkau Bapa. Kami rindu Tuhan, Kau membawa kami lebih jauh lagi untuk bisa mengandalkan Engkau Tuhan. Kami rindu bahwa sifat-sifat kami selama ini yang mengandalkan manusia itu dapat dihilangkan Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.